Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Di sini saya akan menjelaskan eh, pertanyaan di pertemuan ketiga. Nah, saya akan menjelaskan prinsip utama manajemen risiko menurut ISO 31000 dan saya akan sertakan contoh penerapannya di perusahaan retail. Nah, di sini kayak bayangin perusahaannya itu adalah Alfamart atau Indomart kayak gitu. Nah, pertama ini prinsip pertamanya itu terintegrasi, artinya ini manajemen risiko harus menjadi bagian dari semua proses bisnis, bukan aktivitas terpisah. Jadi, setiap pengambilan keputusan dan pembelian barang sampai strategi pemasaran mempertimbangkan resikonya. Contohnya itu di retail saat memutuskan untuk membuka cabang baru, tim mempertimbangkan risiko lokasi seperti tingkat kriminalitas dan daya beli masyarakat dan persaingan di sekitarnya kayak gitu. Nah, prinsip kedua ini terstruktur dan komprehensif. Nah, manajemen resiko harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh agar hasilnya konsisten. Contoh di retail ini, perusahaan punya SOP, pemeriksaan keamanan toko, mulai dari pengecekan stok, kontrol kas, sampai protokol darurat. Semua cabang menggunakan prosedur yang sama sehingga risiko kehilangan barang bisa ditekan. Yang ketiga ini disesuaikan. Setiap penerapan manajemen risiko harus menyesuaikan dengan konteks internal dan eksternal organisasi. Contoh di retail ini adalah cabang yang ada di pusat kota akan punya pendekatan risiko yang berbeda dengan cabang di pedesaan. Misalnya, di kota besar mungkin fokus pada risiko pencurian, sedangkan di pedesaan fokus pada risiko distribusi barang. Nah, yang keempat ini ada inklusif. Artinya ini, semua pihak yang relevan harus dilibatkan, baik internal maupun eksternal dalam proses manajemen risiko. Contohnya di retail itu, perusahaan melibatkan kasir, manajer toko, petugas keamanan, hingga pemasok dalam diskusi risiko, karena mereka punya pengalaman langsung yang berbeda-beda di lapangan. Nah, prinsip yang kelima ini dinamis. Risiko itu berubah-ubah, jadi proses manajemen risiko harus fleksibel dan siap menyesuaikan. Contohnya di retail ini ketika pandemi COVID-19, risiko kesehatan karyawan dan pelanggan harus langsung jadi prioritas. Perusahaan retail harus cepat beradaptasi dengan protokol kesehatan seperti menyediakan hand sanitizer dan membatasi jumlah pelanggan di toko. Nah, prinsip keenam ini berdasarkan informasi terbaik. Keputusan manajemen risiko harus berdasarkan data dan informasi yang akurat, baik dari pengalaman masa lalu maupun prediksi masa depan. Contoh di retail itu menggunakan data penjualan hingga historis dan tren cuaca untuk memutuskan jumlah stok minuman dengan minuman dingin di musim panas, sehingga tidak terjadi overstock atau kekurangan. Nah, prinsip ketujuh ini mengelola ketidakpastian. Fokus dari manajemen risiko adalah memahami bahwa masa depan selalu penuh ketidakpastian dan kita harus siap untuk menghadapinya. Nah, contohnya di retail itu, perusahaan membuat rencana darurat untuk gangguan pasokan akibat bencana alam, sehingga meskipun jalur distribusi terputus, cabang tetap bisa beroperasi dengan stok cadangan. Nah, prinsip kedelapan ini meningkatkan keberlanjutan, yaitu manajemen risiko bukan pekerjaan sekali jalan, tapi proses yang harus terus diperbaiki. Contohnya itu kayak setelah insiden pencurian di gudang, perusahaan memiliki evaluasi menambah CCTV, melatih karyawan, dan memperbarui SOP keamanan. Semua ini bagian dari perbaikan berkelanjutan. Nah, jadi 8 prinsip ISO 31000 ini memastikan manajemen risiko tidak hanya jadi teori di atas kertas, tapi benar-benar hidup di dalam proses kerja sehari-hari. Di perusahaan retail, penerapannya itu menyentuh semua aspek-aspek. Dari memilih lokasi, mengatur stok, melibatkan karyawan, sampai menyiapkan rencana darurat.
Nah, kalau semua prinsip ini dijalankan, risiko bisa dikelola lebih efektif, operasional juga jadi lebih aman, dan peluang kerugian bisa diturunkan. Gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum.